Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman azanallahu wa yakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan murajaah kita masih di dalam kitab yang sama, kitab Tashniful Asma atau Kasyaful Qina an Mukhtasar Abi Suja. Dan pada video kali ini, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang siwak, ya, penggunaan siwak. Faslun fi istimali alati siwak, ya, bab, ya, atau pembahasan di dalam masalah menggunakan alat-alat siwak, ya. Wa huwa istimalu udin wa nahwihi fil asnan wal lithah, ya. Yang dimaksud dengan siwak adalah menggunakan kayu, ada memang khusus kayu siwak atau yang sejenisnya atau yang mirip dengan kayu tersebut, digunakan untuk membersihkan gigi, ya. Waliyadhab ma alaqa bihima min safratin wa raihah, yaitu fungsinya adalah untuk membersihkan apa yang terdapat pada bekas-bekas yang terdapat di gigi kita atau warna-warna warna-warna gigi yang tidak baik serta aroma gigi yang tidak baik, ya. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi mengatakan bi ayyi syai'in istaka mimma yuzilu at-taghayyur hasal al-istiyak, ya. Menggunakan apapun seseorang itu bersiwak, mimma yuzilu at-taghayyur, yang bisa difungsikan digunakan untuk menghilangkan perubahan pada mulut, baik itu warna ataupun baunya, hasal al-istiyak, maka sudah dianggap bersiwak, ya. Jadi kalau kita pahami di sini sebenarnya tidaklah diharuskan menggunakan kayu siwak khusus, misalnya, kan, ya, walaupun itu tidak apa-apa atau lebih baik untuk digunakan karena mungkin ada khasiatnya atau ada sesuatu yang terkandung di dalam kayu siwak itu, namun secara hukum syar'inya tidak harus menggunakan kayu tersebut, ya. Kal khirqah awil asba' wa huwa mazhab Abi Hanifah li umumil adillah. Seperti misalnya kita menggunakan kain begitu, kan, kain-kain yang kecil, yang khirqah itu sebetulnya kain yang dikoyak begitu. Wal asba' itu jari tangan, dan ini merupakan mazhab dari Abu Hanifah li umumil adillah, ya, berdasarkan keumuman dalil-dalilnya. Wa ala ma dzakarahu An-Nawawi fa innal istiyak yahsul bima yu'raf al-yawm bi fursyatil asnan. Maka berdasarkan apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ini, maka bisa dipahami sebetulnya penggunaan sikat gigi itu juga sudah masuk ke dalam kategori siwak, ya. Li'annaha tuzilu taghayyur al-lahiq lil fam, karena fungsi dari sikat gigi itu adalah itu tadi, ya, menghilangkan perubahan-perubahan yang terdapat pada mulut kita, pada gigi, dan juga termasuk menghilangkan aroma-aroma yang tidak sedap. Waqad warada fi bayani tasawwuq wal hathu alaihi aksar min mi'ati hadisin, dan telah terdapat, ya, dalam hal penjelasan siwak, anjuran untuk bersiwak itu lebih dari 100 hadis. Mimma yadullu ala annahu sunnah muakkadah, hatha syari'u alaihi wa raghaba fihi, yang mana hadis-hadis, banyaknya hadis atau dalil-dalil yang memerintahkan, menganjurkan bersiwak itu merupakan penguat yang menunjukkan itu merupakan sunnah muakkadah, ya. Bersiwak itu hukumnya sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat ditekan, dianjurkan, ya. Hasa syari' alaihi wa raghaba fihi,
walahu fawaid azimah a'zamuha wa ajma'uha ma usyira ilaihi fi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan bersiwak itu memiliki faidah-faidah yang besar, ya, yang agung, dan yang paling bagusnya, yang paling besar, yang paling mencakup dari faidah-faidah tersebut adalah apa yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku mutahhiratun lil fam mardatun lirrabbi, ya. Siwak itu merupakan atau berfungsi untuk membersihkan mulut, mensucikan mulut, dan membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal hadis rawahu an-Nasa'i wa shahahahu al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan Imam Al-Albani. Thumma qala al-muallif rahimahullah, was-siwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawal lis-shaim. Jadi Imam Abu Suja mengatakan was-siwak mustahabun. Siwak, penggunaan siwak itu mustahab. Mustahab ini artinya disukai, disunnahkan. Fi kulli halin, dalam setiap keadaan, illa ba'da zawal lis-shaim, kecuali pada saat kecuali setelah matahari condong bagi orang yang berpuasa. Jadi bagi orang yang berpuasa, kalau dalam mazhab Imam Abi Suja ini tadi, tidak dianjurkan untuk bersiwak. Jadi kalau kita berpuasa setelah matahari tergelincir atau setelah zuhur, maka tidak lagi dianjurkan untuk bersiwak. Fala yustahabbu bal yukrah. Maka pada kondisi setelah matahari tergelincir tadi, itu tidak lagi disunnahkan, bahkan dimakruhkan. Hadza li hadis Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ini berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sumtum fastaku bil ghadah wa la tastaku bil ashi. Apabila kalian berpuasa, maka hendaklah bersiwak pada pagi hari dan jangan bersiwak pada saat sudah sore. Rawahu ad-Daruqutni. Qala al-Iraqi fi syarhi li Sunan Tirmizi, hadis dhaif jiddan. Namun hadis ini, ya, disebutkan oleh al-Iraqi di dalam syarahnya terhadap Sunan At-Tirmizi, bahwasanya hadis ini dhaif jiddan. Hadis yang menyebutkan bersiwak pada pagi hari dan tidak boleh bersiwak pada sore hari bagi orang yang berpuasa merupakan hadis yang dhaif. Wal jumhur, sedangkan jumhur, wa minhum an-Nawawi, yadhhabuna ila anna siwak mustahabun lis-shaim mutlaqan qabla zawal wa ba'dahu. Sedangkan jumhur ulama, termasuk diantaranya adalah Imam An-Nawawi, mereka berpendapat bahwasanya siwak itu tetap sunnah hukumnya bagi orang yang berpuasa, baik sebelum tergelincir matahari, maksudnya di pagi hari, atau setelah tergelincir matahari. Wa hadza li hadis Amir bin Rabi'ah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi yatasawwak wa huwa sha'im. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak sekali, ma la uhsi itu artinya banyak kali, begitu ya. Yatasawwaku wa huwa sha'im. Beliau bersiwak dalam keadaan berpuasa. Rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasan. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi dan derajat hadisnya adalah hadis yang hasan. Wal amal ala hadza inda ahli ilmi, ya, dan ini dikerjakan atau dilakukan oleh para ahlul ilmi. Wa huwa ay siwak, itu siwak fi salasati mawadhi asyaddu istihbaban. Siwak dalam 3 keadaan, 3 tempat itu sangat dianjurkan sekali. Ya, min ghairiha dari selain ketiga tempat ini, ada 3 tempat yang sangat dianjurkan betul untuk bersiwak, ya, selain daripada 3 keadaan tersebut. Ahaduha, yang pertama, inda taghayyuril fam min azam, saat terjadi perubahan pada mulut, ya, ada terjadi perubahan aroma pada mulut diakibatkan azam. Apa yang dimaksud dengan azam? Qila al-azam huwa sukutun tawil. Disebutkan yang dimaksud dengan kata azam ini adalah diam lama. Orang kalau lama berdiam itu kan biasanya
mulutnya itu bisa berbau gitu kan, bau tidak enak. Maka ketika sudah lama diam, maka bersiwak begitu. Wakilah tarkul akli, ada juga yang mengatakan maksud dari kata azam itu adalah meninggalkan makan, tidak lama tidak makan begitu. Ya, lama tidak ada menggerakkan mulut, tidak makan, maka menyebabkan terjadinya azam, ya, bau mulut. Wa inna maqala wa ghairuhu, dan ucapan Imam Abu Suja wa ghairuhu inda taghyiril fam min azam wa ghairuhu, maksud ghairuhu ini liyashmal taghayyurul fam bi ghairi azam. Maksudnya terjadi perubahan bau mulut disebabkan selain dari masalah azam ini tadi, ya. Kataghayyurihi bi akli thawm wal basal wa ghairihima mimma lahu raihah karihah. Seperti misalnya terjadi perubahan pada mulut diakibatkan makan bawang misalnya, atau makan bawang merah, ya, atau makan selain daripada bawang yang memiliki efek bau, ya, efek bau tidak sedap misalnya begitu. Maka dianjurkan juga habis makan tersebut untuk bersiwak. Wa dalilu istihbabihi inda taghayyuri raihatil fam al-qiyas ala istihbabihi inda taghayyuril fam bisababin naum, dzakarahu Ibnu Daqiq al-Aid. Dan dalil istihbab, disunahkan bersiwak ketika terjadi perubahan aroma mulut, itu merupakan kias dari disunahkannya untuk bersiwak ketika terjadi perubahan aroma mulut pada saat bangun tidur, ya. Ini keadaan pertama, ya, waktu pertama yang sangat dianjurkan sekali untuk bersiwak ketika terjadi perubahan pada aroma mulut. Wasani indal qiyam minan naum, yang kedua adalah ketika bangun dari tidur, ya. Ini di hadis ini tadi yang dijadikan kias untuk alasan pertama, ya. Li hadis Huzaifah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yushawwisu fahu bisiwak. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidurnya, maka beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Ini waktu kedua yang paling sangat dianjurkan untuk bersiwak. Kemudian watsalis indal qiyam ila shalah, dan yang ketiga adalah ketika ingin sholat, ya, ketika kita ingin melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ini berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Kalaulah tidak menyusahkan, tidak memberatkan umatku, maka sudah pasti, kata Rasul, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali mereka ingin sholat. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, ini 3 tempat yang disebutkan oleh Imam Abu Suja merupakan tempat yang paling sangat mustahab, ya, sangat disenangi untuk bersiwak. Walaupun tadi beliau mengatakan siwak itu sunnah pada setiap keadaan, tetapi pada 3 tempat yang kita sebutkan tadi, ya, 3 tempat yang kita sebutkan tadi, itu sangat lebih dianjurkan. Kemudian ini tambahan dari Syekh Naif, beliau mengatakan kama yustahabbu fi mawatin ukhra lam yadhkurha al-muallif, sebagaimana juga disunnahkan di beberapa tempat yang lain yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja. Wa minha indal wudu, yang pertama diantaranya adalah ketika berwudu. Li hadisi Abi Hurairah, ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Ya, kalaulah tidak memberatkan umatku, maka sudah pasti aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Rawahu al-Imam Ahmad wa huwa fil Bukhari mu'allaqan bisiwatil jazam. Ya. Kemudian yang kedua, kama yustahabu siwak inda dukhulil manzil, juga disunnahkan untuk bersiwak setiap kita ingin masuk ke dalam rumah. Ya. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali ingin masuk ke dalam rumahnya, beliau menggunakan siwak. Ya. Kemudian yang ketiga, kama yustahabbu inda qiraatil Quran, sebagaimana juga disunnahkan pada saat kita ingin membaca Al-Quran. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ali, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahhiru afwahakum bil Quran." Bersihkanlah mulut-mulut kalian dengan Al-Quran.
Ya, akhrajahu Bazzar wa qala Al-Mundhiri bi isnadin jayyid. Ya. Nah, inilah dia teman-teman sekalian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala tentang tempat-tempat yang sangat dianjurkan untuk kita bersiwak ya. Dan intinya siwak itu adalah sunnah. Semakin banyak kita kerjakan, semakin sering kita lakukan, maka semakin baik ya, semakin baik. Dan apalagi kalau seandainya ini kita lakukan memang dalam rangka untuk mengamalkan sunnah ya, mengamalkan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar untuk kesehatan dan kebersihan semata, maka insya Allah akan kita mendapatkan pahala yang lebih besar ya. Salah satunya adalah pahala mengikuti apa yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan, mengamalkan kebiasaan ini. Kalau tidak ada kayu siwak yang biasanya sering dijual ya di toko-toko herbal, kita bisa gunakan sikat gigi, atau kalaupun tidak ada yang bawa apa-apa, menggunakan jari kita. Tentunya biasanya kalau pakai jari kita harus kumur-kumur ya, pakai air begitu. Itu lebih dianjurkan. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Dan murajaah kita pada kesempatan kali ini hanya temanya tentang siwak saja, tema yang ringan. Tapi yang paling penting sekali adalah pengamalan dari apa yang kita baca dan kita pelajari ini tadi. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.